Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat yang berkesempatan hadir pada subuh hari ini, rasa puji dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita yang tercinta ini. Salawat beriring dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, Bu, sebelum ulang memulai, boleh kada berpantun dulu? Jalan-jalan ke Madinah, jangan lupa membeli jamu. Perkenalkan, nama saya Nurjana, berasal dari Tanjung Baru. Jadi Pak, Bu, mungkin sebelumnya sudah sebagian kenal. Cara mengenalinya jangan yang berkacamata, tapi yang ada tahilatnya. Nah, bujur tuh dari Tanjung Baru. Baiklah Pak, Bu, agar tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja ceramah saya hari ini berjudul sedekah. Nah, sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Jadi Pak, Bu, sedekah itu malah seikat, yang penting ikhlas. Ini ada juga yang kadang ngerti, Pak Jamal misalnya, Pak Jamal KKM. Ini bersedekah 500.000 sekalinya si kaum masjid Fikri ini tadi, kadang nyamper kenalan si Jamal nih bersedekah 500.000. Pertama kata Fikri, sedekah dari Bapak Solihin untuk almarhum Bulan bin Bulan sebesar 200.000. Kemudian sedekah dari Ibu Pika untuk almarhum Bulan bin Bulan sebesar 300.000 sampai habis membacakan. Kada juga keluar ngarang Pak Jamal nih. Jadi boleh Pak Jamal tadi itu besarek-sarek bahan betis. Ya Allah, itu makanya kada ikhlas. Kemudian sedekah lebih luas dari sekedar zakat dan infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan uang atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal dan perbuatan baik. Jadi Pak, Bu, sedekah bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang duit, tetapi senyum merupakan sedekah. Berjalan ketemu aci-aci, senyum, tapi jangan senyum sepanjang jalan. Kayaknya dikira orang gila bisa tangkap orang kayaknya Pak. Sedekah tidak akan membuat miskin. Mengeluarkan sebagian harta untuk bersedekah kepada orang lain yang lebih membutuhkan akan sangat luar biasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang disedekahkan akan mendapatkan ganti yang lebih besar dan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah 1.000 bisa dapat timbalnya 100.000, 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sedekah tidak akan membuat seseorang menjadi miskin, justru sebaliknya, sedekah akan melapangkan rezeki seseorang, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma
yang artinya katakanlah sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantikannya, dan Dialah pemberi rezeki yang baik. Keutamaan orang yang bersedekah ini banyak Pak Arif. Salah satunya itu adalah menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Ada cerita dari Guru Ulun, dikisahkan kisah nyata yang dituliskan dalam sebuah buku. Hendak mendengar Pak? Bu? Hendak Bu? Nah, jadi ceritanya itu dikisahkan ada seorang saudagar kaya mengidap penyakit yang divonis oleh dokter itu sudah kanker stadium 4. Nah, kanker stadium 4 sudah hampir meninggal Pak. Nah, jadi ketika berobat ke luar negeri, dikatakan juga sama dokter ahli luar negeri bahwa memang mengidap penyakit kanker stadium 4. Nah, walaupun penyakitnya sudah sangat luar biasa ya Pak, meskipun demikian para dokter akan tetap berusaha melakukan operasi kepada saudagar kaya ini sebagai upaya kesembuhan. Karena mengetahui harapan sembuh sangat tipis, maka sebelum melaksanakan operasi, si saudagar kaya ini meminta pulang ke tanah airnya terlebih dahulu karena ingin bertemu dengan sanak saudara dan memberikan wasiat jikalau nanti Allah berkehendak lain atas penyakitnya ini. Nah, ketika pulang ke tanah air, melihat seorang separuh baya sedang memilih bekas daging, sisa-sisa daging di samping warung daging. Nah, ketika melihat seorang separuh baya wanita tadi, maka saudagar kaya ini turun menghampiri sang wanita tadi. Ditanyanya, "Ibu sedang ngapain, Bu?" Kemudian sang ibu menjawab, "Saya mempunyai seorang anak yatim piatu. Saya yang menghanggu, saya yang menggaduh." Jadi sisa-sisa daging ini dijadikan makanan untuk si anaknya tadi. Nah, karena merasa iba dan sedih seorang saudagar kaya ini, maka saudagar kaya ini menghampiri si penjual, mengatakan kepada si penjual bahwa Bu, tolong kasihkan daging-daging yang bagus ini untuk ibu ini setiap harinya. Untuk masalah biaya, biar saya yang menanggung semuanya. Nah, dibilang saudagar kaya begitu. Kemudian beberapa persen dari harta saudagar kaya ini dia sumbangkan kepada fakir miskin, kemudian kepada orang yang membutuhkan. Karena pengen berobat tadi kan hartanya sudah tidak ada manfaatnya, dia berpikirnya begitu. Nah, ketika itu sudah selang beberapa hari, bersedekah setiap hari, pulang lagi ke luar negeri untuk melakukan operasi tadi. Nah, ketika diperiksa sama dokter, ternyata penyakitnya ini sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Dokter pun terkejut. Kenapa penyakitnya ini bisa hilang secara tiba-tiba? Nah, ternyata dari kesimpulan awal bahwa sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit sang saudagar kaya ini, ujar dalam buku yang dibaca. Nah, akan tetapi karena kuasa Allah juga semuanya bisa terjadi atas kehendaknya. Kemudian yang kedua itu adalah mendapatkan pahala surga dari pintu sedekah. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu tidak kisah setengah potong roti yang mengantarkan seseorang ke surga? Sudah? Belum. Kalau belum, mungkin ceramahnya bersambung dulu, akan disambung kembali ketika saya dapat giliran lagi berceramah di sini. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ada hal yang tidak tepat, karena tidak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak kotak, dan tak ada satu manusia pun yang tak hilang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh adik tadi berguna
Selanjutnya kami ulangi ya, kami mengundang seluruh jemaah